Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fiman indah. Amma ba'd. Akhwan wa akhwati fillah wa muslimin wal muslimat dimanapun antum berada, dan juga pendengar kajian live streaming yang disiarkan langsung dari kajian yang ada di masjid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, keluarga kita, dan juga masyarakat kita dari adanya mara bahaya dan juga adanya sesuatu yang dikhawatirkan oleh masyarakat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini dan juga memberikan solusi jalan keluar untuk bisa kembali aktivitas seperti biasanya. Ikhwan wa akhwati fillah wa muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara teguran-teguran dari Allah Subhanahu wa taala supaya manusia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ketaatan kepadanya, dan juga dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka janji Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan solusi yang terbaik bagi hambanya, dan juga akan memberikan sesuatu karunia yang sangat indah setelah ada musibah ini. Akhwan wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Seperti yang sudah disampaikan ataupun di-share dari panitia kajian, bahwasannya materi yang akan kita angkat di kesempatan pagi menjelang siang hari ini adalah materi yang sangat penting bagi setiap muslim, terutama mereka yang sudah berumah tangga, ataupun bagi setiap ikhwan dan akhwat yang ingin menjalankan proses untuk membuka lembaran baru, yaitu dengan cara proses untuk pernikahan yang sesuai dengan syar'i. Peran akidah dalam keluarga ini sangat besar sekali, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap insan, setiap muslim, muslimah, pasti dia itu akan mendambakan, memiliki cita-cita yang sangat luhur untuk bisa mendapatkan kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak, dan juga supaya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ancamannya berupa neraka, serta dimasukkan ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan, mala ainun ra'at, yang belum pernah dilihat oleh kedua mata, wala udhunun sami'at, dan juga belum pernah terdengar oleh dua telinga, wala khatara ala qalbi rajulin bashar, dan juga belum pernah terbetik di dalam hati manusia. Ini yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah jami'an,
perlu kita untuk membentengi diri kita, ya, agar diri kita, keluarga kita terhindar dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita yang sudah hafal ayat ini sudah familiar, ya. Dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Kita sering mengingatkan ayat ini karena tidak ada yang bisa menyelamatkan diri kita dari ancamannya Allah Subhanahu wa taala selain kita untuk talabul ilmi dan juga untuk tadi, ya, menjaga diri dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum nara, dan juga jagalah keluarga kalian dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakarnya itu bukan dari bahan bakar minyak, bukan dari solar, tetapi bahan bakarnya adalah dari bebatuan dan juga manusia. Maka ayat sebagai pengingat diri kita, ya, tidak ada yang bisa menyelamatkan diri kita dari ancaman ini selain kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara tanda kasih sayang kita kepada diri kita dan keluarga kita, agar kita untuk selalu mempelajari apa yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga apa yang menjadi larangan-larangannya. Oleh karenanya para ulama tafsir di dalam tafsir At-Tabari, beliau mengatakan, menukil dari ucapannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menafsirkan surat At-Tahrim ayat yang ke-6 ini, qu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, dan bahan bakarnya dari manusia dan batu-batuan. Kata beliau, allimuhum wa addibuhum, kalau kalian benar-benar cinta kepada keluarga kalian dan diri kalian, maka ajarkanlah mereka. Apa yang harus kita ajarkan? Masalah akidah terlebih dahulu. Kita ajarkan kepada keluarga kita tentang perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah dan juga perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi suatu statement perbuatan yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melakukan perbuatan syirik yang mana Allah juga camkan dalam kitabnya, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan juga akan mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi orang yang dikehendaki. Ini sudah jelas, ya. Ada dosa-dosa yang memang tidak bisa diampuni dan juga ada dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang dikehendaki. Jadi di sini kata para ulama, ya, supaya diri kita dan keluarga kita bisa terbebas dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka penting kita sebagai kepala rumah tangga atau yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga ini untuk menanamkan akidah, ya, akidah yang as-sahihah. Tentunya akidah yang benar, bukan akidah keyakinan yang diwariskan oleh leluhur kita. Karena belum tentu apa yang menjadi warisan dari leluhur kita ini suatu kebenaran sebelum ditimbang sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Ini penting sekali, ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga, ya, agar diri kita terhindar dari ancamannya Allah Subhanahu wa taala dan juga keluarga kita yang kita sayangi, yang kita cintai. Siapa sih di antara kita yang kita rela ada sebagian anggota keluarga kita yang mampir, ya,
ke dalam neraka sedang kita masuk ke dalam surga? Tentunya tidak ada, ya. Kita tidak ego dengan keinginan kita yang penting saya selamat, keluarga terserah, tidak seperti itu, ya. Maka kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita juga yang kita cintai. Sehingga kalau kita sudah mempelajari akidah, menanamkan akidah kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita sejak sedini mungkin, kemudian mereka pun juga beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka Allah janjikan dalam lingkupan keluarga ini, ya, selain dia itu mendapatkan keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, maka Allah berikan suatu kenikmatan yang sempurna. Apa itu? Kenikmatan yang Allah kumpulkan satu keluarga besar. Ini yang harus kita capai, yang harus kita cita-citakan. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam surat At-Tur ayat 21, walladzina amanu, dan bagi orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum, kemudian orang-orang yang beriman ini diikuti oleh anak keturunan mereka yang memiliki keimanan akidah yang sama. Tidak bisa kemudian orang tuanya berakidah sesuai dengan akidah yang diajarkan oleh Rasulullah, kemudian anak cucunya tidak mengikuti akidah yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, maka ini pun tidak akan bisa bertemu di surga kelak. Jadi harus disamakan dulu persepsi masalah akidah ini, ya. Akidah yang memang diambil bersumber dari Alkitab dan As-Sunnah. Ini yang harus kita ambil dulu, ya. Jangan sampai memiliki keyakinan-keyakinan yang berbeda dalam sebuah rumah tangga. Maka ini penting sekali bagi kepala rumah tangga, bagi suami untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Bukan sampai di sini saja, tetapi upaya supaya keluarga ini bisa bersama-sama, bisa tamasya ke surganya Allah Subhanahu wa taala dengan cara tadi menanamkan akidah kepada diri kita dan keluarga kita, serta untuk menanamkan benih-benih keimanan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka janji Allah, ya, orang-orang yang mengikuti orang tuanya dari anak dan cucunya ini biimanin, dengan keimanan, alhaqna bihim, akan kami temukan mereka, ya, bertamasya ke dalam surga. Bihim dzurriyyatahum, ya, Allah kumpulkan, ya, orang tua, anak, kemudian juga cucunya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma alatnahu min amalihim min syai'. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kami tidak akan menyia-nyiakan amalan mereka sedikit pun. Kullu mri'in bima kasabat rahin, ya. Setiap manusia ini memiliki amalan yang berbeda-beda dan juga tidak akan memikul satu dosa dengan dosa yang lainnya. Jadi di sini dalam surat At-Tur, kata para ulama, di antaranya Syekh As-Sa'di rahimahullah, ketika menafsirkan surat At-Tur ayat yang ke-21, yang tadi janji Allah akan memasukkan ke dalam surga, ya, sekeluarga tadi, keluarga besar, ada suami, ada istri, ada anak, ada cucu yang memiliki keimanan yang sama, memiliki akidah yang sama, memiliki manhaj yang sama, akan dikumpulkan ke dalam surganya kelak. Jadi kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, wa hadza min tamamin na'im ahlil jannah. Ini salah satu kenikmatan yang Allah berikan, kenikmatan yang sempurna bagi penduduk surga. Jadi kenikmatan yang paling sempurna itu manakala sekeluarga ini masuk ke dalamnya. Anna alhaqallah bihim dzurriyyatahum. Jadi Allah temukan tadi, meskipun meninggal dunianya berbeda-beda. Orang tua mungkin meninggal dunia dulu, kemudian disusul anaknya atau istrinya atau cucunya, kan ada fatrah, ada jeda.
Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kumpulkan, Allah akan temukan mereka ketika sudah memiliki visi misi dalam masalah akidah tadi. Ya. Dan dijelaskan oleh Asy-Sya'di rahimahullah, ya. Allah temukan mereka karena memiliki keimanan akidah yang sama, alladzina lahiquhum bil iman as-shadir min abaihim. Ya, yang mereka memiliki keimanan yang pernah ditanamkan oleh bapak-bapak mereka, ya, dari orang tua mereka. Fasarat adz-dzurriyyah taba'an lahum bil iman. Kemudian anak dan cucu ini mengikuti keimanan sebagaimana yang diyakini oleh kedua orang tuanya. Ini janji Allah, ya. Kenikmatan yang sempurna manakala kita dikumpulkan sekeluarga besar ini ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bagaimana upaya kita, karena ini enggak semudah membalikkan telapak tangan kita agar keluarga bisa masuk surga bersama-sama. Maka ada upaya Bapak Ibu, ya. Apa yang harus kita lakukan, ya? Upaya ini maka dengan cara thalabul ilmi, ya. Dengan mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mengkaji agamanya Allah Subhanahu wa taala yang bersumber dari Alkitab dan juga dari As-Sunnah. Dan serta mengikuti pemahaman orang-orang yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, as-sabiqunal awwalun, ya. Orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Kemudian di antara juga orang yang ingin masuk ke dalam surga atau tamasya ke dalam surga bersama keluarga, maka kita harus masuk ke dalam taman surga di dunia. Ya. Sebelum kita masuk taman surga di akhirat kelak, maka kita ada taman surga di dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, qalu wa ma riyadul jannah, qala hilqudz dzikr. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi di dalam kitab Silsilah As-Sahihah. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila kalian ini, ya, melewati suatu taman di antara taman-taman surga, maka singgahlah kalian di dalamnya dengan senang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kalau ketika kalian melewati di situ ada taman surga, maka tinggallah kalian di sana. Artinya harus gabung dengan mereka. Kemudian para sahabat pun bertanya, apakah taman-taman surga di dunia itu wahai Rasulullah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hilqudz dzikri. Jadi taman di surga di dunia ini Bapak Ibu, ya, akhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dunia ini ada taman surga. Kata Nabi, taman surga di dunia ini adalah majelis ilmu, majelis dzikir, ya. Bukan dzikir bersama yang kita lihat seperti di televisi. Bukan seperti itu. Tapi zikir di sini kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, barang siapa yang ingin menempati taman-taman surga di dunia, hendaknya dia menempati majelis-majelis zikir para ulama, dan juga taman-taman surga itu ada di dalamnya. Ya. Hal ini juga pernah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain untuk menguatkan hadis ini, adanya taman surga di dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, apabila di antara suatu kaumun, ya, wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, ya. Untuk apa? Untuk mempelajari kitabullah, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala
akan menurunkan kepada mereka itu as-sakinah, suatu ketenangan, ketentraman jiwa. Jadi kalau kita ini sedang banyak problem, ya, problem masalah, kalau orang sekarang ini larinya kemana, bapak-bapak? Ya, ada punya orang masalah keluarga. Kan biasanya mereka kalau nggak ke dukun, tapi nggak ada juga orang yang mengatakan dirinya dukun, orang pintar. Kalau dukun nanti nggak laku, rak payu. Ataupun mereka menamakan dengan orang tua atau ke psikolognya. Ini kalau ada masalah. Padahal Islam ini sudah punya solusi. Kalau kita ingin mendapatkan ketenangan dan ketentraman jiwa dari persoalan problematika ke dalam kehidupan berumah tangga, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendatangi majelis ilmu. Cuman karena kita di musim pandemi ini, maka bisa juga kita dengan menggunakan streaming, ya, kajian via online seperti saat ini. Maka kita akan mendapatkan juga ketenangan dan ketentraman jiwa. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ghasyatumur rahmah. Allah pun akan menurunkan rahmatnya kepada orang yang hadir dalam majelis tadi. Ya. Wa haffatumul malaikah. Dan malaikat pun akan mengelilinginya. Jadi jangan dianggap majelis ilmi ini tidak ada yang menyaksikan. Ada yang menyaksikan para malaikat. Cuman kita enggak bisa melihatnya. Tapi malaikat itu akan hadir. Malaikat akan mengelilingi taman-taman surga tadi. Orang yang hadir dalam sebuah majelis. Ini keutamaan yang sangat besar sekali Bapak Ibu. Ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ini sudah ada runtutannya, ya. Untuk mendapatkan tadi kebahagiaan yang hakiki, berarti sumbernya tadi kita mempelajari akidah as-sahihah, yang bersumber dari Alkitab dan As-Sunnah, dan juga melalui dengan pemahaman para salaf tadi. Nah, tentunya bagi orang tua, supaya akidah ini memberikan peran yang sangat penting dalam rumah tangga. Karena kan tujuan tadi kita itu kan, visi misi kita kan ingin masuk surga bersama-sama keluarga. Ini kan cita-cita kita semuanya. Enggak ada orang yang cita-citanya kalau semua orang ingin masuk surga, saya tak masuk neraka saja. Enggak ada. Enggak ada Bapak Ibunya. Semua orang itu punya cita-cita yang mulia, cita-cita yang sangat indah. Untuk masuk keluarga bersama dengan keluarga. Apakah cukup di sini? Tentu tidak. Maka harus ada kiat-kiat. Bagaimana sih keluarga kita dan keluarga anak kita ini benar-benar mengikuti sunnah sesuai yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Berarti ada yang namanya istilah proses. Ya, proses untuk mendapatkan keluarga baru dari anak kita, ya, yang mereka itu akan menikah, maka ini peran penting bagi kedua orang tua. Jangan sampai orang tua ini memiliki pemikiran yang penting kan saya sudah menafkahi anak saya, sudah saya sekolahkan, sudah saya kasih biaya. Kemudian setelah menikah ataupun proses pernikahan ini dibiarkan, terserah kamu nak mau milih jodoh seperti apa. Enggak boleh seperti itu. Berarti kita tidak ingin masuk surga bersama dengan keluarga tadi, ya? Karena kalau ingin masuk surga bersama keluarga dengan anak cucu tadi kan harus memiliki persepsi yang sama tentang masalah akidah tadi. Jadi proses ini yang harus kita ambil peran penting bagi orang tua, ya. Ketika anak ini sudah lanjut, ya, sudah dewasa dan siap untuk membuka lembaran baru, maka di sini butuh proses, ya. Bagaimana proses ta'aruf secara islami, secara syar'i. Jangan sampai orang tua ini menyesal di kemudian hari, ya. Anaknya ingin menikah, kemudian dia melalui proses, melalui medsos yang tidak syar'i, saling tukar gambar, foto, saling tukar kontak, maka ini hanya akan menjadikan zina yang terselubung, bukan pernikahan yang syar'i ataupun ta'aruf yang syar'i tadi. Jadi prosesnya itu harus syar'i Bapak Ibu.
Bagaimana proses yang syar'i untuk menciptakan keluarga baru? Karena kan judulnya kita tadi ingin masuk surga bersama dengan keluarga tercinta kita. Nah, proses-proses ini harus kita tempuh. Karena panjenengan sebagai kedua orang tua pun juga harus peka dengan perkembangan anak. Ya, jangan sampai anak ini salah dalam mengambil langkah tadi. Orang yang sesuai dengan CV-nya saja kadang seolah-olah benar, tetapi realita kenyataannya dalam rumah tangga pun nggak sesuai dengan apa yang ia tulis dalam CV, dan ini banyak kasusnya. Jadi penting peran kedua orang tua untuk mendampingi anaknya ketika ingin mencari pasangan ataupun proses ta'aruf tadi. Dengan cara apa? Dengan cara kita konsultasi pada seorang ustaz ahlul ilmi, ya. Proses seperti ini bagaimana? Kemudian juga nanti ketika nazar pun juga harus bagaimana, ya. Tidak boleh ada laki-laki wanita berduaan dalam sebuah majlis atau dalam tempat kecuali ada mahram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu tidak selayaknya, tidak sepatutnya seseorang itu untuk la yakhluwan ar-rajulu bimra'atin ila ma'adi mahram. Tidak boleh berkholwat, berduaan, ya. Laki-laki dengan wanita kecuali ada mahramnya. Kalau enggak ada, fa inna tsalitsahuma syaitan. Kalau tidak ada mahramnya, maka yang akan menjadi pihak ketiganya adalah syaitan. Jadi penting ini, proses ini harus dikawal ketat oleh kedua orang tua. Kalau perlu juga untuk mencari seseorang yang bisa mengintai, ya. Bagaimana sih lawan jenis yang akan ia dekati ataupun yang akan menjadikan sebuah proses rumah tangga ini. Jadi tadi, ya, dari masalah ta'arufnya, kemudian juga masalah nadharnya, kemudian khitbah sampai akad nikah. Ini juga harus dikawal dan juga harus sesuai dengan syar'i. Supaya akidah kita ini tidak terkontaminasi, tercemari dengan budaya, dengan kemaksiatan, dan juga dengan adat istiadat Jawa yang sangat kental ini, yang sulit sekali untuk kita hilangkan, ya. Kemudian juga ketika sudah proses ini, ya, sudah adanya ta'aruf, ya, syar'i, tidak ada tukar foto, tidak ada tukar kontak, kemudian juga tidak ada lagi untuk ada tempat space yang bisa saling komunikasi dua jenis ini, maka dalam proses akad nikah pun juga harus sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, agar keluarga ini benar-benar keluarga yang islami, ya, keluarga yang penuh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada istilahnya weton dalam orang Jawa, ya. Ketika ingin menikahkan anaknya dilihat pasarannya. Kok anakku lahir dina Jumat Wage misal. Kok si laki-lakinya, si ikhwannya lahirnya Selasa Pon misal. Nah, ini dikait-kaitkan. Jadi nanti harus cari hari. Jadi golek waktu sing pas. Ini kan masih banyak Bapak Ibu, ya, tradisi-tradisi seperti ini kan nggak bisa kita lari dari tradisi ini. Karena memang kita pun dulu hadir di dunia itu pun juga atas karena orang tua kita, leluhur kita juga seperti itu, memiliki akidah, keyakinan yang seperti ini. Ya, meskipun dengan seperti ini, maka juga kita nggak boleh tinggal diam. Kita harus berusaha untuk menasihati kedua orang tua ataupun menasihati kepada calon besan ini, ya, supaya nanti dalam mengadakan walimatul urs ini benar-benar syar'i. Insya Allah itu nuansanya pun akan berbeda, ya. Jadi tidak ada lagi sesaji-sesaji, kemudian juga tidak ada lagi untuk mandi kembang, ya, siram kembang, mencuci kedua kaki orang tua, kemudian memecahkan telur, kemudian untuk menggendong, ya, ini semuanya ada filosofi Bapak Ibu. Bukan sekedar adat budaya saja, tapi ada filosofi. Ada keyakinan-keyakinan tertentu. Cuman kita karena tidak mendalami ilmu ini saja. Jadi mereka punya keyakinan ketika melakukan acara-acara pernikahan untuk anak-anak mereka.
Bagaimana mungkin kita akan menjadikan keluarga ini sesuai dengan akidah yang sahihah, sementara dari proses saja nggak benar. Dari proses saja sudah menyimpang dari real tadi ya, dari ta'arufnya, dari nadharnya, kemudian juga dari akadnya, dari walimahannya pun banyak sekali tercampur dengan adat budaya yang tidak Islami. Maka ini peran orang tua ini, makanya kata Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian. Dengan cara seperti ini Bapak Ibu, ada proses. Kita memperbaiki proses ini karena semata-mata kita tadi cinta kepada keluarga kita, dan juga itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ya, ketika berumah tangga pun juga sudah mulai banyak problem ya. Baik dalam masalah ekonomi, baik dalam masalah problem anak dengan orang tuanya, anak dengan mertuanya. Ini pasti akan terjadi problem. Jangan sampai problem ini kemudian bisa memecahkan ya, bisa sampai kandas dalam rumah tangga mereka. Jadi ini juga peran orang tua ya. Ketika anak ini untuk meminta solusi pendapat, maka orang tua pun harus hadir. Meskipun orang tua tidak langsung untuk terjun ke dalam rumah tangga anaknya. Jadi orang tua harus hadir ketika ada problem ya. Menunggu kapan momen yang tepat untuk membimbing mereka. Karena yang namanya keluarga baru itu banyak sekali ujian dan cobaan di awal pernikahan. Jadi orang tua yang punya rasa empati kasih sayang kepada anaknya, bukan terus ketika sudah menikah, sudah dapat jodoh, berarti sudah lepas dari tanggung jawab kita. Iya benar. Tapi bukti kalau kita sayang kepada putra putri kita, ingin masuk ke dalam surga tadi, itu tadi keimanannya harus sama. Amal solihnya pun juga terus dimotivasi. Jangan sampai sudah menikah kemudian malah larutnya, tidak pernah menghadiri majelis ilmu, tidak pernah untuk saling menasehati. Ini jangan sampai. Jadi jangan sampai hanya kita berhenti di proses saja, tapi masih berkelanjutan sampai Allah memanggil kita ya. Ini tanda kita ini sayang dengan diri kita dan keluarga kita. Kemudian juga banyak proses yang terjadi pada saat ini. Meskipun kita ini hidup di zaman milenial, tetapi akidahnya itu banyak yang masih akidah seperti sebelum diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita kenal dengan masail jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah. Ya. Mereka masih percaya dengan adanya penglaris, masih ada percaya dengan pesugihan, masih ada percaya di dalam untuk mendapatkan kekayaan secara tadi instan. Dan ini kalau tidak dibentengi dengan akidah yang as-sahihah dan kita biarkan begitu terus-menerus keluarga baru ini, maka sama halnya kita menghanyutkan mereka ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga penting Bapak Ibu, ya saya nasihati kepada kaum muslimin secara umumnya untuk tidak memposting video foto-foto kemesraan keluarga. Penting sekali. Karena di akhir-akhir ini banyak sekali kasus adanya orang yang membuat sihir, membuat guna-guna, dan juga membuat tipu daya supaya keluarga ini bisa pecah, keluarga ini bisa kandas. Kok bisa seperti itu Ustaz? Bisa. Dan kasusnya sudah banyak ya. Ketika kita posting video kemesraan kita di medsos ya, Instagram, Facebook dan lain sebagainya, kemudian ada orang yang tidak suka dengan kita, punya penyakit hati, iri, hasad. Kenapa dia seperti ini, kok hidup saya susah seperti ini? Akhirnya orang yang punya masalah dalam penyakit hati ini lari dia ke orang pintar ya, atau dukun. Kemudian dia membuat guna-guna. Saya tidak ingin keluarga ini langgeng, saya ingin keluarga ini kandas, putus di tengah jalan. Oh gitu, iya. Kata orang pintar, kamu cari saja yang biasa dipakai orang yang kamu nggak suka tadi. Entah dengan bajunya, entah dengan perlengkapannya,
entah dengan benda-benda yang ia pakai, atau paling tidak kamu juga tahu namanya, ya, namanya, tanggal lahirnya, nanti akan dibuatkan ya media khusus untuk membuat sihir tadi, membuat buhul-buhul. Yang ini bisa dilakukan oleh tukang sihir, dan ini terjadi sejak zamannya Nabi Musa alaihissalam dan juga penyihir-penyihir Fir'aun ketika mereka diundang untuk Fir'aun untuk melemahkan apa yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam berupa mukjizatnya, tongkat mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka kalah dan mereka qalu amanna bi rabbi Musa. Kami beriman kepada Rabbnya Musa. Ketika tukang sihirnya Fir'aun itu kalah telak. Begitu juga di zaman kita, ya. Di zaman milenial ini ternyata banyak sekali keluarga-keluarga ini yang punya problem, mereka larinya ke sana, ke orang pintar. Makanya peran akidah dalam rumah tangga itu sangat besar sekali Bapak Ibunya. Jadi harus hadir akidah ini. Kalau kita melihat keluarga ada seperti ini, kita harus hadir. Tanda bukti kita ini sayang dengan mereka. Kita sampaikan perkara ini, ditinggalkan. Enggak usah ke dukun, enggak usah ke paranormal, enggak usah ke orang tua, enggak usah ke orang pintar. Saya punya solusi. Apa solusinya? Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendekatkan diri, ya, dengan memperbanyak doa. Insya Allah akan teruraikan satu masalah dengan masalah yang lain. Cuman problemnya ini ketika kita tadi posting ya video dan foto kemesraan keluarga kita, keluarga yang harmonis, ya, keluarga besar yang harmonis. Kenapa kok orangnya seperti ini? Saya enggak suka dengan keluarga ini. Akhirnya dia lari ke dukun untuk liyufarriqu bainal mar'i wazauji, untuk memecah tadi, ya, supaya kandas rumah tangganya. Ya, ini perlu kita punya benteng, ya. Perlu kita adanya zikir pagi dan petang. Perlu juga kita untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika anak ini sukses, ya. Sukses dan dia melihat kawan sejawatnya itu tidak seperti dia. Nah, karena ada penyakit hati tadi, hasad, iri dan dengki, akhirnya teman-teman ini pada lari ke dukun, ke orang pintar untuk menjatuhkan lawannya. Padahal lawan ini adalah putra-putri kita. Kita juga harus hadir. Ini peran orang tua dalam masalah akidah, ya. Kita harus sampaikan kalau perbuatan ini adalah perbuatan sihir, perbuatan dukun yang harus kita lawan dengan cara meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan sunnah tadi. Zikir-zikir yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam lingkupan akidah, keyakinan, ya, adanya iman dan juga adanya takwa. Ini kita harus tanamkan kepada keluarga kita, kepada putra-putri kita sedini mungkin. Ketika mereka memohon, meminta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Ketika engkau meminta pun mintalah langsung kepada Allah. Minta pertolongan pun langsung kepada Allah. Enggak usah minta kepada manusia. Kata Allah, dha'ufa thalibu wal matlub. Sama-sama lemah Bapak Ibu. Kita ini lemah, dan orang yang kita minta pun juga sebenarnya mereka lemah. Enggak ada keistimewaan manusia memiliki tenaga dalam, memiliki panca indera ke-6, ke-7 dan sebagainya. Itu adalah tipu daya daripada setan, daripada jin untuk menyesatkan manusia. Jadi pada hakikatnya manusia itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lemah dia. Makanya kita supaya bisa mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk membentengi diri kita dan keluarga kita. Makanya kita jangan berpikir lebih luas. Jangan berpikir masyarakatnya harus seakidah, semanhaj. Sampai bernegara, tata kehidupan dalam yang skala besar, dalam bernegara kemudian harus sampai menegakkan daulah Islamnya. Terlalu jauh Bapak Ibu kita berpikirnya. Diri kita dulu dan keluarga kita selamatkan dulu, karena problem keluarga ini sangat banyak sekali, ya. Tentunya dalam masalah akidah, dalam masalah keimanan.
dalam masalah semangat untuk talabul ilmi pun juga banyak sekali PR kita. Jadi selamatkan dulu diri kita dan keluarga dari api neraka dan dekatkanlah keluarga ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi kalau rumah tangga sudah bertakwa kepada Allah, dari bapak, ibunya, anak dan cucunya kok sudah bertakwa kepada Allah, karena penanaman dari orang tua ini bisa masuk ke dalam hati putra-putri dan cucunya, maka janji Allah akan menjadikan makhraj, ya, akan menjadikan solusi. Allah memiliki ribuan solusi. Ya. Sedang diuji ekonomi, maka tingkatkan iman dan takwa kepada Allah. Dan juga perbanyak amal solih, maka Allah akan kasih solusi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rizki dari jalan yang tidak diduga-duga, dari jalan rizki yang tidak disangka-sangka. Oh, ternyata kalau kita ada masalah dan kita mendekatkan diri kepada Allah, maka ada orang yang minta bantuan kepada kita. Misalnya, tolong jualkan rumah saya, tolong jualkan kendaraan saya, tolong jualkan tanah saya. Padahal dia sedang ada masalah dan munajat kepada Allah. Besoknya ada orang yang nawari untuk menjualkan propertinya. Dan kita dapat, ini salah satu contoh Allah memberikan solusi dalam masalah ekonomi. Begitu juga ketika di dalam problematika yang sangat penting dalam rumah tangganya, ya, maka dia mendekatkan diri kepada Allah, berdoa kepada Allah, tiba-tiba ada nasihat dari seorang ustaz. Ini sesuatu yang jalan Allah yang dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kemudian kata Allah, wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan. Kecukupan apa? Semua kebutuhan kita, Bapak Ibu. Ya. Baik itu kebutuhan ekonomi, kebutuhan dalam rumah tangga, kebutuhan untuk anak cucu kita. Allah jamin, Allah janji akan memberikan kecukupan. Kuncinya tadi, bertakwa dan juga memiliki akidah yang sahihah, memiliki keimanan. Ditanamkan keimanan kepada diri dan keluarga kita. Jadi sebenarnya simpel kalau kita ini hidup ini mengikuti aturannya Allah. Cuman manusianya sendiri yang mereka itu membuat ulah, membuat hidup ini repot, memikirkan sesuatu yang belum pasti, ya. Memikirkan nanti kebutuhan saya untuk menyekolahkan anak supaya anak nanti bisa diterima di perusahaan. Dia dipikirkan padahal belum terjadi. Dan juga belum tentu apa yang kita cita-citakan, apa yang kita planningkan itu akan terjadi. Sebenarnya mudah Bapak Ibu, tinggal kita mendekatkan diri kepada Allah, ya. Jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Maka solusi dan solusi itu akan terus, ya, datang bersilih berganti dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, ya, di dalam masalah ini, wa may yattaqillaha, ya, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan ribuan solusi yang ada. Dengan cara apa? Bil kifayah, dengan memberikan kecukupan apa yang kita butuhkan. Bukan kemauan, beda Bapak Ibu, antara kebutuhan dengan kemauan. Karena tidak setiap kemauan itu Allah berikan, tapi setiap kebutuhan itu Allah jamin. Kenapa? Karena kata Allah, wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang yang melata di muka bumi ini kecuali Allah kasih rizkinya. Ini kebutuhan rizki. Tapi tidak setiap kemauan Allah berikan. Jadi beda antara kebutuhan dan kemauan. Kemudian kata para ulama di dalam tafsir menjelaskan, wa man yattaqillah fayaqifu 'inda hududi. Orang yang bertakwa kepada Allah, dia itu untuk selalu memahami batasan-batasan Allah, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yastanibu ma'asi, dan juga menjauhi maksiat-maksiat yang ada. Apalagi dalam masalah akidahnya,
akidah yang menyimpang, ya. Dia harus percaya kepada buku primbon, percaya kepada orang pintar, percaya dengan ramalan. Nah, ini jelas maksiat yang paling besar yang tidak akan diampuni oleh Allah ketika maksiat ini dijadikan sebagai solusi untuk menguraikan problematika dalam keluarganya. Ya. Kata para ulama dalam tafsir tadi, ya, orang yang akan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, orang yang paham tentang batasan-batasan Allah, ya, perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Yukhrijuhu minal haram ilal halal. Maka Allah akan berikan solusi yang tadinya pekerjaan ini haram, ya. Perbankan haram, ya, banyak ribanya, kemudian Allah kasih solusi. Setelah dia itu resign, dia tobat, Allah kasih solusi. Ini pekerjaan yang halal. Kemudian kata para ulama, wa minadh-dhayyiqi ila sil'ah. Dan juga dari kesempitan rizki, kesempitan dalam masalah hidup ini, kemudian Allah bukakan seluas-luasnya. Wa minan nari ilal jannah, dari neraka menuju ke dalam surganya. Ini salah satu solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan arti daripada Allah memberikan rizki dari jalan yang ia tidak sangka-sangka, min haitsu la yarju, dari sesuatu yang dia tidak pernah terbetik dalam hatinya, yang tidak pernah ia harapkan. Ternyata setelah ada kesulitan dalam masalah ekonomi, ada orang yang ingin bayar hutang sejak 20 tahun yang silam. Ternyata kita punya piutang, dan karena sudah lama mungkin sudah lupa, tiba-tiba orang yang hutang ini ingin membayar hutangnya. Ini salah satu solusi juga yang tidak pernah kita harapkan, kok ternyata dia mau bayar hutang, padahal sudah tidak saya tagih lagi. Ini salah satu contoh solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berkata Ibnu Uyainah, huwal barakatu fir rizq. Jadi dalam masalah rizki ini adalah Allah berikan rizki yang berkah. Berkah itu apa Bapak Ibu? Kita sering mendengar kalimat berkah. Mungkin ada dari jamaah yang tahu apa berkah itu Bapak-bapak. Apa berkah? Apakah yang banyak ataupun berkah itu yang melebihi dari kebutuhan? Jadi berkah ini kata para ulama itu adalah ziyadatul khair, ya. Berkah ini terus bertambah kebaikan. Misalnya kita dapat rizki dari Allah, ya, 1 juta, kemudian kita infakkan, kita sedekahkan, akan tambah kebaikan. Dan apa yang kita sedekahkan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat-lipat, ya, ila at'afin katsira, sampai berlipat ganda yang tidak terhingga. Kemudian ia infakkan, ia sedekahkan lagi, Allah ganti lagi berlipat-lipat. Ini namanya berkah. Ya, rizki yang berkah, maka akan bertambah terus kebaikan-kebaikan yang ada. Sehingga ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa menerapkan tadi, ya, keluarga yang harmonis, keluarga yang islami, keluarga yang taat kepada Allah dan Rasulnya, keluarga yang faham tentang masalah akidah as-sahihah ini, berarti tadi ada prosesnya. Kemudian proses ini juga harus ada tindakan-tindakan yang real, ya, bukan sekedar omongan saja, tetapi nggak ada tindakan. Makanya kita harus mencari benih-benihnya, benih-benih yang dia itu bisa untuk menumbuhkan putra-putri kita yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Makanya penting kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bagi laki-laki ataupun bagi ikhwan yang belum menikah, untuk mencari tadi bibit-bibit unggulan, ya, bibit-bibit unggulan, wanita-wanita yang salihah, wanita-wanita yang tahan banting. Jangan terus hanya masalah ekonominya suaminya sedang di PHK, kemudian langsung gugat cerai, khulu'a. Ini enggak benar. Ini bukan wanita, tipe wanita yang tahan banting, ya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunkahul mar'atu li arba'. Wanita itu dinikahi karena ada 4 perkara.
Yang pertama karena limaliha. Jadi wanita dinikahi karena hartanya. Wali hasabiha, dan juga dinikahi karena hasabnya, nasabnya, keturunannya. Dan yang ketiga wali jamaliha, dan dia dinikahi karena memiliki paras wajahnya yang cantik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam walidiniha, ya. Maka wanita dinikahi karena agamanya. Fatfar bidatid din, maka pilihlah tadi bibit-bibit unggulan yang nantinya dari keturunan ini menjadi keturunan yang solih dan solihah. Bukan hanya wanitanya, laki-lakinya, si ikhwannya pun juga harus bisa mendapatkan bibit-bibit unggulan. Apalagi seorang ikhwan tadi yang akan menjadi pemimpin dalam rumah tangganya, ya, menjadi nahkoda. Kemana kapal ini akan berlayar? Maka seorang nahkoda harus tahu, ya, perjalanannya akan dibawa kemana, kapal akan dibawa kemana. Ini nahkoda. Jangan sampai, ya, ketika ada anak yang baru berumah tangga sampai dia tidak punya visi misi dalam rumah tangganya, atau membiarkan anak istrinya yang penting sudah dinafkahi, sudah tidak belajar ilmu agama lagi. Ini keliru, salah fatal. Kenapa? Karena belajar ilmu agama ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fardhatun ala kulli muslim, ya, kewajiban bagi setiap muslim, minal mahdi ilal lahad, ya, sejak dia lahir sampai ke liang lahat. Tidak ada kata pensiun dalam belajar ilmu agama. Kalau jabatan ada pensiunnya, ya, jabatan ada pensiun, tapi belajar ilmu agama ini tidak ada istilah pensiun, Bapak Ibu. Jadi mencari bibit-bibit unggulan, ya, untuk bisa menciptakan keluarga yang faham tentang akidah Islamiyah, ya, akidah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Setelah kita menyiapkan ilmunya, kemudian juga kita menyiapkan bibit-bibit unggulan sambil kita memupuk dengan benih-benih keimanan dan ketakwaan kepada Allah, maka beberapa solusi pasti akan Allah turunkan, ya. Allah janji tadi dalam ayat-ayat yang kita bacakan, yaitu Allah akan berikan solusi, Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak sangka-sangka. Dan juga akidah ini adalah dakwah, ya, termasuk tauhid ini dakwahnya para nabi dan rasul, ya. Allah Subhanahu wa taala pun menjelaskan dalam surat An-Nahl agar kita ini selalu memprioritaskan masalah tauhid, masalah akidah ini, apalagi dalam rumah tangga kita. Allah katakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah. Sungguh kami mengutus pada tiap-tiap umat itu ada seorang rasul. Tugas mereka apa? An ya'budullah, agar mereka beribadah hanya kepada Allah semata. Wajtanibu taghut, dan juga menjauhi taghut, tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini pun juga kalau kita ingin mendapatkan keselamatan dunia akhirat, maka pelajari ini tauhid, ya, mempelajari akidah supaya kita juga mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Dan juga setelah kita mengetahui dakwah ini adalah dakwah prioritas para nabi dan rasul, kita harus aplikasikan dalam rumah tangga kita, Bapak Ibu, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, nasihat bagi kita semua dalam surat Thaha, ya, ayat 132, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Hendaknya kalian untuk memerintahkan keluargamu untuk mendirikan salat, ya, perintahkan. Ketika ada anak istri kok dia itu bermain-main dalam waktu salat, harus ditegasi. Ini sudah masuk salat, segera untuk mengambil air wudu. Meskipun mereka itu salat di rumah, tapi sebagai kepala rumah tangga harus memberikan contoh, ya. Setelah adzan sudah mengambil air wudu, baru memerintahkan kepada anak istri. Jangan sampai panjenengan masih santai-santai, layah-layah, kemudian memerintahkan anak istri untuk sholat yang mereka enggak mau. Jadi kurikulum dalam masalah akidah ini yang akan mereka ikuti ini sikap kita, bukan materi kita, bukan teori kita. Karena teori itu semua orang bisa. Tapi sikap ini kita harus sudah memberikan contoh. Kita memerintahkan sholat dan kita masih bermain-main, kita masih asik dengan layar HP kita. Jadi nggak akan
bisa dilihat, nggak akan mau diikuti. Kita harus sebagai qudwah, jadi contoh dulu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Lanas'aluka rizqa." Kami tidak meminta kalian untuk memberikan rizki kepadaku, kata Allah. Nahnu narzuquka. Bahkan kami, kata Allah, yang memberikan rizki kepadamu. Wal aqibatu littaqwa. Dan ini adalah akibat yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi kalau kita ingin dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, perintahkanlah keluarga kita ya untuk mendirikan sholat ya supaya sabar dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian juga wajib bagi setiap muslim, terutama orang tua ini, benar-benar memperhatikan anak-anak mereka, terutama yang sudah memiliki rumah tangga baru ya, anaknya baru menikah atau anaknya yang ingin proses pernikahan, maka harus hadir orang tua ini ya. Dan juga untuk menanamkan tadi ya, selain daripada akidah, menanamkan masalah akhlak, menanamkan juga tentang hak dan kewajiban, karena mereka akan menjadi suami dan istri. Jadi ada hak dan kewajiban yang harus mereka pelajari, yang harus mereka tunaikan ya. Sehingga ketika putri kita itu menjadi putri yang solihah, kemudian si ikhwannya yang akan meminang putri kita ini adalah seorang yang ikhwan yang solih, maka ini akan sangat mendukung sekali ya, akan sangat mendukung adanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka peran istri solihah ya, yang memiliki akidah yang as-sahihah, memiliki pemahaman yang benar, dan juga memiliki akhlakul karimah ya, memiliki sifat-sifat yang indah, sifat-sifat kewanitaan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika suami ini ingin berangkat kerja ya, ingin suami ini mengais rizki, maka wanita ini akan selalu menasihati kepada suaminya. Ini peran ibu-ibu ya, peran para akhwat. Ketika sudah memiliki suami, maka memiliki peran yang sangat besar dalam rumah tangganya. Sehingga kata para ulama, wa yambagi li zaujatik, dan sudah sepatutnya, selayaknya bagi istri kalian, an tu'inaka alaih, untuk selalu memberikan dorongan, motivasi kepada. Karena yang namanya iman itu kan mengalami fluktuatif. Ada kalanya iman itu naik, ada kalanya iman itu turun. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW, al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan juga berkurang. Bertambah manakala kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ya, dengan amal-amal salih, dan juga akan berkurang dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi suatu saat ketika suami ini sedang di PHK, dirumahkan ya karena ada pandemi ini, maka seorang istri ini punya peran penting untuk menjaga suami ini supaya tidak terprosok ya dalam kemaksiatan kepada Allah. Kemudian suami ingin masuk ke dalam perusahaan ya, suami ini tidak bisa diterima sampai dia harus memberikan uang suap terlebih dahulu. Nah, istrinya yang paham dengan masalah akidah, yang paham tentang hukum-hukum syariat Islam ini, maka menasihati ya, sebagaimana para istri-istri salihah di zaman salaf dahulu, mereka menasihati kepada suaminya ketika suaminya ingin mengais rezeki. Yakhrujul kasbi qailah, para istri-istri salihah itu akan mengatakan, ittaqillah fina, hendaknya engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjaga kami. Wala tut'imna harama, janganlah engkau beri kami nafkah ya, makanan dan minuman yang engkau dapatkan dari rizki yang haram ya, dengan cara tadi menerima suap, kemudian juga menjadi rentenir, kemudian juga dengan cara ghish, jual beli yang menipu, kemudian juga dengan muamalah-muamalah yang menyimpang dari syariat Islam ya. Maka ketika istri melihat suami karena dia sudah
buntu pikirannya karena dirumahkan ada kasus pandemi ini, maka peran istri itu harus hadir, ya. Jangan sampai suami ini menerima uang panas yang tidak jelas tadi, ya. Kami, kata para istri-istri yang salihah, fa inna nasbiru 'alal ju'. Jadi kami ini sabar untuk menahan rasa lapar. Wala nasbiru 'alan nar, dan kami tidak tahan untuk merasakan panasnya api neraka. Inilah wanita-wanita yang salihah. Selalu hadir ketika suami ini imannya lagi ngedrop, ya, karena tekanan problem dalam rumah tangga. Terlebih lagi masalah ekonomi, ya. Contohlah para wanita-wanita salaf dahulu, wanita-wanita salihah. Jangan terus suaminya itu melanggar syariat Allah, kemudian juga istri karena mungkin di rumah, ya, tidak memiliki income, penghasilan kecuali dari suaminya. Yang penting kan saya dapat nafkah, mau dia cari rezeki dengan cara apapun terserah dia. Enggak boleh juga wanita seperti ini, ya. Wanita ini juga harus hadir ketika suami tadi menerima uang tips padahal sudah digaji dari pemerintah, enggak boleh dia terima, ya. Harus di stop dulu. Jadi kami, kata para wanita-wanita yang salehah ini, kami menahan rasa lapar dan kami tidak bisa menahan dengan adanya panasnya api neraka. Sehingga ketika dia meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kasih jalan, Allah kasih ganti yang lebih baik. Wa man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan perkara-perkara yang haram ini, yang mendapatkan tips, ya, padahal sudah dapat gaji bulanan, kemudian juga melakukan muamalah, ya, muamalah ribawi, muamalah yang menipu, muamalah yang tidak jelas, maka peran istri hadir dan juga dia untuk menasihati kepada suaminya. Kemudian suaminya meninggalkan perkara-perkara yang dilarang ini, maka janji Allah akan memberikan solusi. Allah ganti yang lebih baik daripada pekerjaan suami yang dulu tadi, ya. Jadi ini penting sekali, ya, peran dari suami, istri, peran dari orang tua kepada anaknya untuk mengayominya, untuk menjaga keutuhan rumah tangga anaknya. Dan endingnya tadi, ya, untuk bisa tamasya ke dalam surga ini memang prosesnya panjang, ya. Prosesnya panjang, dari masalah ta'aruf sampai nikah, kemudian nikah berkeluarga pun juga orang tua tuh tetap harus hadir. Jangan sampai membiarkan anaknya terus, ya, jauh dari Allah Subhanahu wa taala dengan berasumsi yang penting sudah bukan tanggung jawab saya. Ini keliru, ya. Meskipun itu sudah bukan tanggung jawab dari orang tua, maka orang tua harus hadir ketika melihat anaknya itu jauh dari Allah dan juga melakukan perkara-perkara yang munkar yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kisah, ya, yang sangat penting yang bisa kita ambil ibrah ketika akidah ini sudah tertanam dalam sebuah rumah tangga, ya. Meskipun itu ada badai yang menerpa dalam rumah tangganya, banyak fitnah, banyak ujian, maka rumah tangga ini akan tetap tegak dia. Sebagaimana kisah, ya, yang pernah disahkan oleh beberapa ulama di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita mungkin sudah tidak asing lagi dengan keluarga Yasir, ya. Bagaimana keluarga Yasir ini? Dia bisa menanamkan akidah kepada keluarganya, ya. Di awal permulaan Islam, ya, keluarga Yasir ini ketika sudah mengikuti dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya beribadah kepada Allah dan menjauhi segala sesembahan-sesembahan yang ada, maka orang-orang dari Bani Makhzum pun sudah mengetahui kalau keluarga Yasir ini sudah tidak sesuai dengan akidah mereka, sudah tidak sesuai dengan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Maka Bani Makhzum ini segera menangkap dari keluarga Yasir beserta keluarganya, ya, dan juga menyiksa mereka. Ini ujian yang sangat besar dengan berbagai macam siksaan, ya, disiksa satu persatu oleh Bani Makhzum tadi. Tujuannya apa? Agar mereka itu meninggalkan ajarannya Nabi Muhammad SAW yang hanya menyembah Allah semata dan meninggalkan tradisi budaya
tradisi leluhur dari tuhan-tuhan yang mereka sembah, dari patung dan berhala. Akhirnya apa? Bani Makhzum ini menjemur ya mereka di padang pasir, di Sokhra. Padahal padang pasir ketika musim panas ini sangat panas sekali. Kita jalan saja nggak mampu kaki kita di di padang pasir tadi. Kemudian diterik matahari yang sangat panas yang menyengat, ya, dan mereka membuang Sumayyah. Ya. Jadi Sumayyah ini dibuang ke sebuah tempat. Setelah dibuang, ditaburi dengan pasir. Ya. Pasirnya pun juga panas. Mungkin kalau digunakan untuk goreng kerupuk, ya kerupuk yang digoreng pasir itu bisa matang karena saking panasnya. Nah ini ditaburi di atas badannya Sumayyah. Ya. Kemudian setelah ditaburi pun tidak cukup sampai di sini. Diambil batu, batu yang besar ditaruh di atas badannya, dadanya Sumayyah. Tetapi kita melihat tidak ada kalimat rintihan dari Sumayyah. Tidak terus, ya Allah kenapa seperti ini. Kemudian tidak pernah menyesal juga kenapa saya mengikuti ajaran Nabi Muhammad sehingga saya disiksa. Tidak ada kalimat rintihan sedikit pun. Karena apa? Karena akidahnya sudah kuat. Meskipun badai menerpa yang sangat besar ini dalam keluarganya Yasir. Akhirnya apa? Ya, setelah membawakan tadi batu yang sangat besar ditaruh di dada Sumayyah, kemudian dia itu tidak mendengar rintihan yang dia keluarkan dari mulutnya, tapi justru mengatakan ahadnya. Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Beliau mengulang terus seperti itu, ahad, tidak merasakan sakit sedikit pun. Ini kalau kita ini sudah beriman, bertakwa dan memiliki akidah yang kuat kepada Allah, Allah ringankan beban kita. Bagaimana juga kisah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, ketika dilempar oleh Raja Namrud ke dalam api yang menyala-nyala, maka mudah bagi Allah, ya. Wa kuni naru bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu api yang dingin. Padahal kan enggak bisa Bapak Ibu. Api ini memiliki sifat yang panas. Bagaimana tiba-tiba bisa berubah menjadi dingin? Itu atas kehendak Allah. Begitu juga yang dirasakan oleh Sumayyah, ya. Meskipun dia itu diletakkan di tengah padang pasir, ditaburi pasir yang panas, kemudian diletakkan batu yang besar di atas dadanya, maka dia hanya mengatakan ahadnya, tidak pernah merintih kesakitan sedikit pun. Itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala pun datang kepadanya. Ini salah satu bukti, ya. Kalau kita benar-benar menanamkan akidah ke dalam diri kita, keluarga kita, anak cucu kita, insya Allah keluarga kita difitnah, keluarga kita dicaci maki, dan juga diintimidasi oleh masyarakat kita, maka tidak akan goyah, ya. Keluarga ini tidak akan pernah goyah, dan juga tidak akan pernah merasakan adanya sesuatu kepungahan sehingga keluarga ini akan runtuh dan sebagainya. Ini salah satu contoh. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya bagaimana keluarga yang sudah ditanamkan di dalamnya akidah Islamnya, akidah yang sangat kokoh. Jangan terus kita baru diuji masalah ekonomi, ya. Yang tadinya sebelum pandemi laris manis, sekarang jadi surut. Kemudian juga kita berkeluh kesah, ya. Sampai kita buat posting di status, ya, di medsos, maka ini belum seberapa ujian kita dibandingkan dengan orang-orang terdahulu yang di awal permulaan mereka memeluk agama Islam. Dan juga belum seberapa juga kita untuk mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah, ya. Karena yang sering kita lihat, ya, rizki itu seolah-olah berupa materi, padahal di sana masih ada kesehatan. Kesehatan ketika Allah ingin menguji hambanya, Allah cabut kenikmatan yang berupa kesehatan dan dia baru merasakan ternyata betapa mahal kesehatan ini kalau dia sudah dicabut kesehatan dari badannya, ya. Kemudian dalam kasus-kasus seperti ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, memberikan kabar bahagia kepada keluarga Yasir tadi, isbir ya ala Yasir, sabarlah wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idakum ilal jannah, karena surga ini sudah
janjikan kepada keluarga kalian. Kan tidak ada sesuatu yang paling nikmat ya kecuali masuk ke dalam surganya. Dan ujian dunia ini akan semakin ringan kalau tujuannya kita surga tadi. Ya. Karena kalau kita mendapatkan ancaman, siksaan dan juga siksaan dan juga ancaman dari Allah berupa neraka ini, maka kenikmatan-kenikmatan duniawi itu tidak ada nilainya. Dan seolah-olah kita belum pernah merasakan kenikmatan duniawi. Sebaliknya, kalau kita sudah mendapatkan penderitaan, ujian di dunia, kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka seolah-olah kita belum pernah merasakan penderitaan di dunia ini. Jadi kenikmatan ini yang akan menghilangkan semua penderitaan-penderitaan yang ada. Kalau kita sedang diuji, sedang terusik keluarga kita, maka ingat tadi janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang sabar itu adalah pahala yang sangat luar biasa. Dan juga tampak dalam masalah akidah ini kita belum bisa menerapkan akidah secara konkret sampai kita ini mengetahui apa yang menimpa kita ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pailit, kita bangkrut, kita di PHK, itu pun tidak lepas daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang muslim mukmin, dia itu kalau sudah punya iman yang benar, akidah yang benar, pasti semuanya itu dia menyerahkan kepada Allah. Nah, Allah sudah menghendaki demikian. Maka apa yang bisa saya perbuat kalau Allah menghendaki demikian? Yang bisa hanya sabar tadi. Karena ketika sabar ini dia ucapkan, kemudian dia alami untuk menghadapi semua masalah ini, maka Allah pun akan memberikan balasan dan Allah akan memberikan catatan pahala yang sangat besar sekali. Makanya dalam Islam ini ada 3 tanda kebahagiaan bagi seorang muslim. Wa idza u'tiya syakar. Ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan bersyukur. Syukur kalau nikmat ini datangnya dari Allah, bukan dari hasil jerih payah kita, bukan dari ilmu kita, bukan dari kecerdasan kita, tapi ia akan menisbatkan rizki ini dari Allah, kenikmatan ini dari Allah. Ini tanda yang pertama. Seseorang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia manakala ketika mendapatkan nikmat itu dia nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ubtila sabara. Ketika mendapatkan ujian dan cobaan, itu pun langsung sabar dia. Sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau bagaimana lagi? Allah yang menguji saya seperti ini, Dan itu tidak luput daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kataballahu al-maqadir. Allah sudah mencatat takdir-takdir yang ada. Qabla an yakhluqas samawati wal ardh, sebelum menciptakan langit dan bumi, Bapak Ibu. Allah sudah menulis takdir-takdir ini dalam kitabnya Lauhul Mahfuz. Bi khamsina alfasanah, 50.000 tahun sebelum adanya langit dan bumi. Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi selama 50.000 tahun, Allah sudah tulis takdir. Dan Allah sudah ciptakan kolam pena untuk menulis takdir yang akan terjadi pada diri kita dan juga di dunia ini. Sehingga seorang mukmin itu sangat simpel sekali, Ketika mendapatkan ujian cobaannya, mau gimana lagi? Yang bisa kita berbuat cuma sabar, berdoa, ikhtiar, Tidak terus kita mengumpat, apalagi sampai suudzon, prasangka buruk kepada Allah. Ini dosa besar, Bapak Ibu, Dosa besar kalau kita ini sampai punya prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menguji kita, seberapa besar keimanan kita, seberapa dalam akidah kita. Ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dampak dalam akidah, dalam sebuah rumah tangga ataupun bermasyarakat, sampai dalam tatanan kehidupan bernegara, itu pun dampaknya sangat dahsyat sekali. Bahkan Allah katakan, kalau seandainya law anna ahlal qura amanu wattaqau, andaikan penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah,
ya. La fatahna 'alaihim barakatim minas sama. Allah bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit. Ya. Allah janji kalau kita beriman, bertakwa, kemudian keluarga kita beriman, bertakwa, masyarakat kita, penduduk negeri ini bertakwa, beriman kepada Allah, Allah akan bukakan tadi keberkahan. Tapi kenyataannya kan berapa banyak orang yang beriman dan bertakwa. Mereka muslim secara status muslim, tapi secara aplikasi dalam kehidupan sehari-hari tidak menampakkan seorang muslim, ya. Tidak menampakkan sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baru diuji masalah ekonomi, dia lari ke dukun, lari ke orang pintar, lari ke paranormal, supaya bisa mendapatkan usaha yang baik, supaya dagangannya bisa laris manis. Begitu juga ketika mendapatkan ujian dalam rumah tangganya, ya, dia lari ke dukun, ya, untuk mendapatkan kesembuhan dengan cara jampi-jampi, mantra-mantranya. Maka ini perbuatan syirik, bagaimana dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah, sementara perbuatannya aja dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, demikian ikhwan dan akhwat jamaah yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah Allah akan memberikan kabar gembira kepada kita semua yang beriman dan juga beramal saleh. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa basyiril ladzina amanu." Ya. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Wa amilus shalihat, dan mereka itu yang beramal saleh. Karena iman ini pun juga iman yang benar, bukan iman abal-abal. Ketika dapat nikmat, dia beriman kepada Allah. Ketika dapat ujian, imannya hilang, ya. Entah disambar burung ataupun yang lainnya. Lari ke dukun, lari ke paranormal, ke orang pintar. Ini berarti imannya enggak benar, ya. Akidahnya enggak benar. Jadi orang yang punya iman yang benar, akidah yang benar, dan juga beramal soleh, annalahum jannat. Jadi baginya adalah surga, ya. Surga tajri min tahtihal anhar, yang mana itu di dalamnya ada sungai yang mengalir, ya. Kullama ruzziqu minha, ketika mereka itu mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dari beberapa buah-buahan, rizki yang nikmat, qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ya, kata penduduk-penduduk surga, mereka berkata, yang ini yang Allah berikan rizki kepada kami dahulu, ya, dari sebelumnya. Waqtu bihi mutasyabiha, ya, kemudian pun mereka diberi dengannya, ya, nikmat-nikmat yang serupa. Dan bagi mereka walahum fiha azwaj, dan bagi mereka adanya istri-istri, bidadari-bidadari yang ada di surga. Mutahharatun, yang sangat suci. Kata para ulama tafsir, suci ini ada dua, baik suci secara isi ataupun suci secara maknawi. Ini istri-istri bagi orang-orang yang beriman di surga kelak, ya. Mereka tidak memiliki kotoran. Tidak ada ceritanya bidadari mereka itu menstruasi. Tidak ada bidadari yang buang air kecil, apalagi buang air besar. Ataupun secara maknawi, tidak ada bidadari yang memiliki ucapan yang kotor, ucapan yang kasar kepada suaminya yang menjadi suami mereka di surga. Ya, ini janji Allah Subhanahu wa taala, orang yang memiliki keimanan yang sahih, akidah yang sahihah, dan juga beramal salih, ya, dalam rumah tangganya Allah berikan as-sakinah, ya, ketenangan, dan juga rahmat, dan juga mawaddah, rasa kecintaan. Kemudian juga akan dimudahkan segala urusannya. Kemudian juga akan dikumpulkan di surga kelak. Namun tadi prosesnya panjang, ya. Prosesnya yang harus kita ambil, ya. Dan juga janji-janji Allah Subhanahu wa taala, mutahharatun wa hum fiha khalidun, mendapatkan kenikmatan, mendapatkan istri-istri yang indah, istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya. Wallahu taala alam shawab. Demikian yang bisa kita sampaikan. Dan ini ada beberapa pertanyaan. Jadi afan Ustaz, pertanyaan di luar tema dari ikhwan di Kampung Semawis. Bagaimana mengatasi anak balita yang sering takutnya?
baik ucapan ataupun tingkah laku, ya, perbuatan. Padahal salah satu bagian rumah. Padahal rumah kami tidak pernah berhenti dengan hal-hal yang syar'i seperti mengaji, baca Al-Qur'an, ya, mendengar tausiah, dan tidak pernah ada musik dan lain-lain dengan sesuai dengan syariat Islam, ya. Jadi kalau memiliki ada anak balita seperti ini, maka perlu kita untuk ada pendekatan, ya. Kita cari apa yang dia rasakan. Kalau memang dia itu ada ketakutan di tempat-tempat tertentu, maka anak ini harus kita ruqyah. Ya, bagaimana caranya? Dibacakan dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ya, misal bacakan surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, bacakan ayat kursi, kemudian Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian juga sambil bawa air mineral, ya. Bawa air kita bacakan, kemudian bisa diusapkan dan juga diminumkan. Ini solusi. Kalau memiliki anak balita yang dia itu merasa takut di rumahnya, padahal sudah didengarkan murotal, sudah sering digunakan untuk ngaji, tapi dia masih merasa takut, pasti ada gangguan, ya. Gangguannya kalau tidak penyakit medis, ya penyakit non medis. Kalau penyakit medis bisa dibawa ke dokter untuk dicari apa penyebabnya anak ini nangis. Tapi kalau takut ini bukan medis. Kenapa? Karena takut ini berkaitan dengan masalah psikolog, kejiwaan. Kecuali kalau anak ini sakit di bagian tertentu, ya, kepalanya, tangannya, ataupun kakinya sakit, maka bisa dipastikan penyakit medis ataupun non medis. Tapi kalau dia itu ketakutan yang berlebihan, kadang jam 12 malam tiba-tiba langsung bangun terus menerus, nangis tanpa sebab, nah ini perlu ada upaya untuk dilakukan di ruqyah yang syar'i, ya. Tadi ambil air, dibacakan ayat-ayat ruqyah, diminumkan sambil diusapkan di wajahnya. Insyaallah biidznillah anak ini akan terhindar dari beberapa tadi, ya, gangguan-gangguan yang ada. Wallahu taala bishawab. Ini ada dari jamaah sekalian yang ingin bertanya, silakan. Ya. Pertanyaan lagi yang melanjutkan lagi, bagaimana cara memutus, misalkan kan kita tahu kalau ada jin nasab, ya. Dari kita terhindar itu cara memutusnya. Ya. Jadi ini salah satu adat budaya yang melekat di leluhur kita, nenek moyang kita, karena nggak belajar tadi akidah as-sahihah. Jadi amal perbuatannya seperti itu. Mereka minta bantuan bukan kepada Allah, tapi kepada makhluk yang hina tadi berupa jin. Sehingga mereka punya pegangan, ya, punya pegangan atau punya khodam, ya, punya khodam dari bangsa jin ini. Ketika nanti dia meninggal dunia sudah ada ikrar sama jin tadi. Dan jin ini Bapak Ibu, dia itu lebih setia daripada manusia. Banyak kasus yang pernah kita alami di lapangan sampai 40 tahun. Simbahnya itu sudah meninggal dunia, tapi jinnya masih setia untuk singgah di anak cucunya. Karena sudah ada ikrar, sudah ada janji untuk selalu diturunkan tadi khodamnya. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah kita harus memutus nasab tadi, nasab jin. Karena sudah ikrar tadi. Jin dengan leluhur tadi sudah ada ikrar. Nanti kalau saya meninggal, saya turunkan kamu kepada anak ataupun kepada cucuku. Dan ini enggak setiap anak cucu yang sesuai. Ada biasanya ciri-ciri khususnya. Ada yang anaknya itu yang manut, ya, ketika dikandani ataupun dinasihati itu manut, ya. Dan itu biasanya ada diturunkan ke sana, ya.
Jadi enggak setiap anak ataupun cucu kemudian diturunkan, enggak. Ada kriterianya. Dan ini memang bisa kita ketahui untuk memutus mata rantai dari nasab tadi, jin nasab tadi, maka harus kita ikrarkan juga. Ya. Kita ruqyah ya, anak ataupun cucu yang sudah diturunkan dari leluhurnya tadi, kita ruqyah kemudian sambil kita putus ya. Saya putus misalnya ya, dari leluhur misalnya namanya Abdullah. Kemudian dari leluhur simbahnya itu namanya Ali. Ya. Saya putus ya jin nasab ini dari Abdullah ya. Dari Ali ke Abdullah ini saya putus dan sudah tidak ada lagi ikatan apapun. Ikrar yang tadinya sudah dibatalkan karena ini adalah perbuatan syirik. Jadi kita harus kita dakwai dia jin itu supaya mereka sadar kalau perbuatan ini adalah perbuatan syirik menyekutukan Allah dan juga melanggar syariat Islam. Dengan cara tadi diputus nasabnya ya. Di ruqyah, setelah ruqyah diputus, baru setelah itu kita tawarkan untuk masuk Islam ya. Karena kalau dia sudah masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita sampaikan seorang muslim, satu muslim dengan yang muslim yang lainnya itu tidak boleh untuk saling menyakiti. Jadi seorang muslim satu dengan muslim yang lainnya harus selamat dari lisan dan perbuatan. Jadi perlu kita dakwai, tidak perlu kita ajak bicara. Karena kalau kita ajak bicara itu jin itu dusta. Banyak dustanya daripada banyak jujurnya. Jadi harus kita dakwai dia. Kalau ini perbuatan syirik, ini dilarang. Kalau kamu ingin selamat dunia akhirat masuk Islam, saya bantu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian diputus nasabnya, insya Allah selesai. Ya. Seperti itu solusinya untuk memutus jin nasab yang diwariskan dari leluhur kepada putra-putri kita. Ya, monggo. Ya. Ya, benar. Jadi memang jin itu sama dengan manusia. Ada yang jin yang muslim, muslimnya pun sama dengan manusia. Ada yang muslimnya status juga. Muslim dia, statusnya muslim. Tapi juga iseng juga dia, kadang juga ganggu, kadang juga masih kerjasama dengan dukun. Jadi sama persis dengan manusia. Kalau kita lihat coba itu ya, para begal apa agamanya kan banyakan kan muslim. Tapi kenapa perbuatannya tidak menampakkan seorang muslim? Karena enggak punya ilmu, enggak punya pegangan, enggak punya prinsip dalam hidup mereka. Jadi enggak jauh beda sebenarnya jin dengan manusia. Ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang sunni mengikuti sunnah, ada yang mubtadi yang buat ajaran-ajaran baru, kemudian juga ada yang taat, ada yang fasik, dan juga beragamanya pun juga sama. Ada yang Hindu, ada yang Buddha, Konghucu dan sebagainya. Jadi enggak jauh beda dengan tadi manusia. Tinggal kita untuk mendakwainya tadi ya. Cuman jin ini Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rahman Allah katakan wa khalaqal janna min marijim min nar. Allah ciptakan jin ini dari api neraka. Ya. Jadi iblis ya, ada iblis, ada jin, ada syaitan. Jadi iblis ini kata Allah Subhanahu wa taala fakana minal jin. Iblis ini salah satu dari bangsa jin. Gembongnya jin itu adalah iblis. Tapi yang diciptakan Allah itu manusia jin. Dan iblis ini bagian daripada jin. Dan itu dalam surat Al-Kahfi ya. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajada illa iblis. Illa iblis aba wastakbar ya. Iblis ini pun selalu sombong dan juga tidak pernah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gembongnya jin itu namanya iblis. Dan iblis ini tempatnya selalu berada dalam singgasana di lautan.
Makanya kalau kita lihat ada penjaga laut selatan, itu iblis. Iblis singgah di sana. Dan setiap hari iblis ini punya anak buah. Kan dia komandan iblis itu. Punya anak buah yang banyak disebar di dunia ini. Ada yang tugasnya nanti untuk mengganggu orang sholat. Ada yang tugasnya mengganggu orang yang sudah mengambil air wudhu, apakah dia batal atau tidak. Ada yang tugasnya ini untuk mencerai-beraikan rumah tangga. Ada jin yang untuk mencerai-beraikan rumah tangga. Liyufarriqu bainal mar'i wa zawji, dengan ilmu sihir supaya keluarga ini kandas. Ada juga yang memang untuk tadi mendengarkan musik, ya, supaya manusia itu condong kepada musik. Ada jin namanya jin murrah, ada jin khadzaf yang mengganggu orang sholat. Kemudian juga ada lagi jin yang mengganggu para penguasa. Ada khusus. Jadi jin itu memiliki anak buah. Semuanya dibekali, spesialis dia. Ini tugasnya ini dan itu. Ada yang memang yang diutus untuk mengajak manusia berbuat mesum, zina. Ada memang jin yang seperti itu. Ya. Nah, ini jin ini semuanya iblis ini dari bangsa jin. Dia komandannya, buahnya anak buahnya. Setiap hari kata Nabi SAW lapor kepada gembongnya tadi, kepada gembongnya jin itu adalah iblis tadi. Lapor, komandan, saya telah melakukan ini dan itu. Lapor, saya telah menyesatkan manusia. Lapor, saya telah membuat ajaran baru. Sampai iblisnya itu mengatakan itu biasa. Kemudian ada lagi yang melapor, saya sudah mencerai-beraikan, membuat rumah tangga si fulan itu kandas. Kata iblis, bagus kamu, ini tugas mulia, karena sudah mampu untuk memecahkan rumah tangga. Makanya kita melihat angka perceraian itu kan sangat terus meningkat. Itu karena pemicunya juga mereka. Ketika ada masalah, lagi emosi, muncul dia untuk membisikkan dalam telinga manusia. Udah ceraikan aja istri seperti itu, enggak ada gunanya. Istri pun juga sama. Ya kamu gugat cerai saja karena suamimu sudah enggak mampu untuk memberikan nafkah. Jadi pemicunya adalah mereka. Meskipun manusia itu pun juga yang membuat pilihan antara untuk terus mempertahankan rumah tangganya ataupun memisahkan. Jadi intinya tadi kata Umar bin Khattab itu ada 7 dari anak keturunan tadi jin yang memiliki tugas macam-macam untuk mengganggu manusia. Kemudian ada lagi setan. Setan itu dari kata syafona, ya, sifat yang tidak bisa terlihat itu setan. Setan itu sifat, ya. Sifat yang melekat pada jin itu namanya setan. Ya. Makanya kalau kita melihat ada manusia yang perbuatannya itu tidak manusiawi, ya, apa yang kita katakan dasar setan. Kenapa? Karena perbuatannya perbuatan setan iblis tadi, perbuatan seperti anak buahnya iblis. Jadi setan itu sifat yang tidak bisa berdiri sendiri dan melekat pada wujud tadi. Jadi yang pertama memang diciptakan Allah dan jin dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Kemudian tadi mereka beranak pinak, ya, ada iblis jadi komandannya untuk menyesatkan manusia dan memiliki anak buah yang banyak dan juga sifat mereka enggak bisa dilihat. Makanya kalau ada orang kok mengaku bisa melihat bangsa jin, itu istilahnya apa Bapak? Yang bisa menerawang, bisa melihat mereka. Indigo. Indigo itu kelebihan atau kekurangan? Kekurangan, bukan kelebihan. Kasihan itu harusnya diruqyah. Karena di dalam mata mereka itu ada tabir yang bisa membatasi pandangan manusia dan jin. Ya, harus ditutup dengan cara diruqyah. Ya, ini ada panca indera ke-6, ke-7 dan sebagainya. Ini sebenarnya kekurangan. Dia itu sedang diganggu sebenarnya oleh jin sehingga bisa ditampakkan alam mereka. Ya. Dan inilah setan, ya. Sesuatu sifat yang tidak bisa dilihat. Kalau ada orang kok bisa melihat, sudah pasti itu ada gangguan. Kalau nggak ada gangguan berarti dia kerjasama dengan jin. Makanya ketika meruqyah tinggal kun fayakun. Jadi nanti akan jadi
jadi monyet atau jadi apa. Dan ini sebenarnya salah satu penyimpangan juga ketika dia tuh meruqyah dengan kalimat-kalimat ini belum pernah diajarkan oleh Nabi SAW, dan dia bisa melihat tubuh pasiennya itu ada jinnya, jelas itu ada jinnya. Ya, praktisi ini ada jinnya. Makanya tadi kata Allah Subhanahu wa taala, manusia itu tidak bisa melihat jin secara manusia normal. Kalau abnormal mereka bisa melihat karena ada gangguan tadi. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawna. Ya. Jadi jin bisa melihat kalian manusia dan kalian tidak bisa melihat mereka. Kalau ada orang kok bisa melihat, itu kelemahan, itu kena gangguan yang harus diobati, yang harus diruqyah, bukan kelebihan. Ini mindset ini yang harus kita sampaikan kepada masyarakat, yang harus kita luruskan. Karena masyarakat ini menganggap kalau kita ini bisa melihat, kemudian bisa menerawang, bisa meramal, itu kita punya ilmu, kita ini punya kelebihan, kita ini orang pintar. Jadi yang dianggap masyarakat itu seperti ini, ya orang pintar, ataupun orang tua, ataupun punya tadi ya kelebihan itu kalau bisa melihat ke alam gaib tadi. Padahal itu kan kekurangan dan juga salah satu gangguan yang harus kita obati ya, dengan cara diruqyah dan dikembalikan dengan seperti semula, meninggalkan ramalan-ramalan, meninggalkan amalan-amalan rafal-rafal yang mereka amalkan. Pasti namanya jin itu tidak akan mau membantu manusia sebelum manusia itu mengabdikan diri kepada jin. Ya, harus mengabdikan dulu dengan cara istihza, mengolok-olok agama Allah. Makanya ada mereka menulis lafaz Allah itu di sandal. Sandal ini nanti untuk masuk keluar masuk ke dalam kamar mandi. Itu yang mereka inginkan. Jin itu supaya manusia menghina Allah dan Rasulnya, dan supaya mengabdikan diri kepada mereka. Ada juga dengan meminta sesaji. Saya tidak akan membantu kamu supaya daganganmu laris, tapi ada syaratnya. Setiap Jumat Kliwon harus libur. Kalau nggak libur nanti nggak payu dagangan. Ada syaratnya. Kalau ingin minta bantuan kepada mereka ada syaratnya. Apalagi sampai kekebalan, anti bacok, anti peluru, ini ada syaratnya lagi yang lebih ini. Ya, intinya tadi jin, iblis, dan setan itu adalah sumbernya satu dari jin tadi yang Allah ciptakan untuk beribadah kepada Allah. Tapi iblis ini adalah gembongnya untuk menyesatkan manusia, dan setan ini sifat dari mereka. Wallahu a'lam. Ya. Apakah manusia itu bisa disukai jin dan bagaimana ciri-ciri dan ya, ada enggak jin yang suka dengan manusia? Tentu ada. Apakah jin ada yang menikah dengan manusia? Ada. Ya, ada. Kenapa? Karena ada memang jin itu suka dengan manusia. Pernah ada suatu kasus di sebuah pesantren. Jadi jinnya ini senang dengan akhwat. Padahal akhwatnya pun menghafal Al-Quran, pakai niqab, pakai busana syar'i. Tapi karena dia itu suka dengan akhwat ini, akhirnya apa? Dia diganggu terus ya. Ketika diruqyah keluar nanti masuk lagi, ruqyah keluar masuk lagi. Sampai ya akhwat ini pun juga bercerita, terus setiap malam itu mimpi dengan itu jin. Jinnya itu menjelma, tapi menjelma laki-laki yang penampilannya sangat tampan. Dan ini juga pernah ada kasus ya. Di Kendal juga ada seorang ibu rumah tangga konsultasi ke saya, Ustaz, saya setiap malam ini selalu didatangi laki-laki yang tampan. Dan suami saya ini merantau, dia di luar Jawa. Padahal yang namanya suami istri, kalau lama nggak ketemu itu rindu atau tidak Bapak Ibu? Pasti dia kan rindu, ingin ketemu kan. Tapi ketika suaminya ini pulang, justru istrinya ini ingin keluar dari rumahnya. Ini ada gangguan karena tadi setiap malam katanya itu didatangi laki-laki yang tampan tadi. Ya seperti suaminya. Dan kata orang-orang itu ya, kalau dia berjalan sendirian itu ada pendampingnya.
ada seperti laki-laki yang mendampinginya. Ternyata itu memang khodam, jin nasab juga. Setelah saya cross check, ternyata dia ngaku dulu memang orang tua saya ngasih saya untuk menjaga saya dari gangguan orang-orang yang berniat jahat. Nah, itu ternyata jin nasab, ya. Sampai jin nasab itu suka dengan si wanita tadi, sampai ingin tadi mendekatinya. Ketika ada laki-laki suaminya mendekat, jinnya itu terus untuk mengusik dalam hati manusia supaya tidak suka dengan suaminya. Dan ini realita terjadi dalam rumah tangga. Ya, solusinya memang harus tadi diruqyah, harus diputus nasabnya tadi, dan harus dihilangkan benda-benda yang dia miliki, baik berupa keris, batu akik, ataupun seperti logam mulia dan lain sebagainya, biasanya ada. Dan itu harus dimusnahkan, dilarungkan, baru diruqyah. Insyaallah jin nasab ketika diputus ini sudah enggak ganggu lagi. Tapi kalau enggak diruqyah, sampai kapanpun akan terus tersiksa. Bahkan ada juga pengakuan sampai digauli di malam hari oleh jin tadi dengan menjelma laki-laki yang tampan tadi, ya. Jadi jin itu bisa menjelma laki-laki, bisa menjelma orang yang sudah meninggal dunia. Makanya kalau kita mimpi bertemu dengan orang meninggal dunia, itu sebenarnya bukan orang yang meninggal dunia tadi, tapi itu jin. Makanya ada jin qarin. Jin qarin ini jin yang menempel pada tiap-tiap manusia. Semuanya kafir kecuali satu, jinnya Rasulullah SAW yang dimasukkan Islam, dan sehingga Nabi itu tidak pernah untuk melakukan perbuatan kecuali untuk ketaatan kepada Allah. Jadi kita ini ada semuanya jin qarinnya, ya. Ketika Nabi SAW menceritakan setiap bayi yang baru lahir maka sudah ada permusuhan pertama kali, ditusuk dia, ya, di punggungnya ditusuk, akhirnya sampai menangis, menjerit, dan ini secara medis normal, sehat. Karena bayi yang menangis itu sehat. Tapi penyebabnya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tikaman ataupun tusukan dari jin tadi, sehingga dia bisa menangis, ya. Ini awal permulaan permusuhan jin dan manusia. Makanya kata Allah, innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kalian ikuti langkah-langkah setan tadi, karena itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh dari nenek moyang kita Adam alaihissalam sampai hari kiamat. Jangan jadikan mereka itu teman dekat kita, karena itu musuh yang akan menyesatkan kita. Jadi sekali lagi, kalau kita bermimpi ketemu dengan orang meninggal dunia, itu bukan orangnya, tapi jin, ya. Jin qarin itu bisa menjelma, suaranya, rupanya, wajahnya itu mirip plek 100% ketika muncul dalam mimpi kita. Itu adalah jin qarin, ya. Kenapa? Karena ketika orang ini meninggal, jin itu masih hidup yang akan ganggu orang lain. Makanya ketika ada orang meninggal berpesan sesuatu, enggak usah kita tanggapi. Itu jin itu, enggak usah kita respon. Karena ruhnya orang yang sudah meninggal dunia itu di mana, Bapak-bapak? Di alam barzah. Bisa enggak ruh yang ada di alam barzah ini kembali ke dunia? Enggak bisa. Kata Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 99, ya, ketika orang-orang kafir mereka ini berkata, wa qala rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima tarak. Ini Allah kisahkan orang-orang kafir itu ketika disiksa, baik di alam barzah atau di neraka ini, untuk dikembalikan ke dunia, dan enggak mungkin bisa kembali lagi ke dunia. Karena kalau sudah di alam barzah itu cuma ada dua. Kalau enggak dapat nikmat, ya adab kubur. Enggak ada yang ketiganya. Kembali lagi ke dunia beramal soleh enggak ada. Nah, apalagi masih akidah yang menyimpang, keyakinan yang menyimpang di masyarakat kita. Kalau ada orang yang sudah meninggal dunia, kemudian di malam Jumat Kliwon kolahnya diisi penuh, airnya diisi penuh itu baknya. Kemudian juga di kendinya pun diisi dengan air. Nanti kalau simbah pulang mau minum biar enggak haus. Ya. Jadi memang seperti itu. Kok bisa? Iya, masih ada keyakinan. Keyakinan ini masih ada. Bahkan ada yang dikasih rokok lintingan karena simbahnya merokok. Coba bayangkan, ini keyakinan seperti ini masih melekat. Karena penting tadi menanamkan akidah tadi, ya. Supaya keyakinan-keyakinan ini hilang dari masyarakat kita.
Itu pasti setiap malam Jumat Kliwon ada ritual tadi, mereka meyakini ruhnya orang yang sudah meninggal dunia itu datang kembali ke rumah. Bahkan ketika baca surat berjanji pun mereka asyraqal badru alaina. Ruhnya Nabi itu datang ke majelis mereka. Mereka berdiri untuk menghormati. Nah, ini gaya lagi akidah seperti ini ya. Nah, itu banyak sekali. Kalau kita lihat mereka yang muslim, mereka juga sholat, mereka juga bersolawat. Tapi itu tadi, akidahnya tadi yang perlu kita benahi satu persatu. Ya. Masa Nabi sudah meninggal dunia, kemudian dibacakan berjanji, datang ruhnya, kemudian penghormatan mereka sambil berdiri. Ini jelas akidah qatra'an. Barang siapa yang melihat aku dalam mimpinya, maka dia telah melihat. Fa inna syaitana la tumathilu bi. Karena syaitan ini tidak bisa menjelma diriku, tidak bisa menjelma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi juga kita harus cross check dulu orangnya yang mengucapkan. Kalau dari habaib kemudian dia tidur setiap malam saya ketemu Nabi, ini enggak boleh juga kita percaya begitu saja kan. Karena bisa jadi itu yang menjelma adalah setan jin. Ya, ngaku-ngaku dia. Masa dia di Mekah kemudian di tempatnya As-Sabuni ya, di tempat-tempat yang banyak kebid'ahan kemudian mengaku ketemu dengan Nabi. Padahal orang yang ingin ketemu dengan Nabi itu amalannya, akidahnya itu harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Kalau amalannya bid'ah, mengada-ngada, rafal-rafal dengan zikir-zikir yang enggak syar'i, kok dia mengklaim mengaku Nabi, ini perlu dipertanyakan. Tapi kalau dia amalannya sesuai sunnah dan juga dia itu mungkin di tanah suci dan ketemu dengan Nabi, ya mungkin bisa ketemu. Karena kata Nabi, syaitan tidak akan mampu menjelma diriku. Kata Nabi SAW itu mimpinya mimpi benar, dan hadis ini sahih ya, disampaikan oleh beberapa ulama hadis. Allahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan karena ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang minta diruqyah itu tidak termasuk salah satu yang masuk surga terbanyak gitu. Ya, benar. Nah, bagaimana penerapannya Pak? Apakah itu untuk pribadi masing-masing? Apakah kalau kita keluarga itu ada dua seperti yang tadi? Kita punya ponakan, yang punya individu, kita bisa melihat apa. Nah, kalau kita minta ruqyah itu apakah kita termasuk itu? Ya. Artinya itu dalam hadis ya. Di antara orang yang tidak masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, kan dalam hadis itu kan disebutkan ada 4 di situ. Umul-ladzina la yastarqu, mereka tidak untuk minta diruqyah. Kemudian wala yatatayyarun, dan mereka tidak tatayyur, mengundi nasib dengan seekor burung. Wala yaqtawun, dan juga tidak mengobati dengan cara kai. Kai itu besi panas yang disundut dan ditempelkan. Ini memang dibuat terapi di zaman dahulu. Kemudian yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat ada keluarga kita yang terkena gangguan, apakah kita hanya diam saja? Kan tidak. Perlu kita ruqyah mandiri, kita ruqyah dia. Karena dia enggak meminta untuk diruqyah. Kalau yang meminta diruqyah, ya masuk dalam hadis tadi, orang yang tidak akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya. Tapi kalau enggak ada yang meminta, kok tiba-tiba misalnya ada keluarganya, ada orang lain meminta untuk diruqyahnya, ini kan beda ceritanya. Ya. Karena dia diri sendiri tidak pernah minta untuk diruqyah. Ya. Tapi kalau ada orang yang meruqyah pun enggak masalah, karena dia salah satu orang yang mungkin Allah berikan solusi dengan cara seperti ini. Wallahu taala alam shawab. Sudah masuk waktu adzan zuhur. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.